Halo semuanya, Arya di sini dan kali ini gue mau lanjutin untuk bahas soal SKD atau Seleksi Kemampuan Dasar CPNS 2023. Soal-soal yang akan dibahas kali ini ada 5 soal, di mana kelima soal ini adalah soal yang berwarna merah yang gue upload di short pribadi gue yang kalian bisa tonton dan gue minta kalian untuk jawab. So biar adil, gue bakal bahas satu persatu soalnya hari ini ya, karena ketika gue upload di Instagram pribadi gue, di situ banyak banget orang yang komentar. Banyak teman-teman yang komentar, thank you so much. Dan ada beberapa soal yang cukup debatable dan rasanya perlu untuk diluruskan kenapa jawabannya seperti itu, gitu ya. Nah, kita akan mulai untuk pembahasannya dari sekarang ya. Jadi siapin diri kalian, siapin kopi ataupun cemilan-cemilan dan kita akan mulai satu persatu. Soal pertama, ikan mas, ikan paus ini sama dengan insan berpasangan dengan titik-titik-titik, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat sepintas, ikan mas, ikan paus ini adalah jenis ikan yang hidup di dua alam yang berbeda. Ikan mas itu hidup di air tawar ya, sedangkan ikan paus itu hidup di lautan. Sedangkan insan itu adalah alat pernafasan. Karena ikan mas berada di sebelah kiri ya, sedangkan ikan paus sebelah kanan, maka insan ini miliknya si ikan mas, sehingga ikan mas itu bernapas dengan insan. So, polanya adalah ikan paus itu bernapas dengan apa nih kira-kira? Kita lihat option dari A, B, C, D, E. Itu jawabannya adalah yang B ya, paru-paru. Sehingga ikan mas, ikan paus, insang, paru-paru. So, jawabannya adalah option B ya. Lanjut untuk soal yang kedua, di sini titik-titik berpasangan dengan gurun sama dengan titik-titik berpasangan dengan hutan. Nah, di sini ada istilah gurun dan juga hutan, nunjukin sama-sama nunjukin tempat ya. Yang satu di gurun, yang satu di hutan. Kita akan coba lihat di optionnya karena ini terlalu abstrak ya kalau kita menerka-menerka begitu saja. Option A, panas, hujan. Option B, pasir pohon, unta hantu, panas seram, pasir kayu. Oke, kira-kira udah kelihatan ya. Kita coba option nomor A dulu. Yang panas hujan, ini panas di gurun, hujan di hutan. Belum tentu juga ya. Nggak bisa karena ini kurang identik gitu ya, karena kadang di hutan pun bisa panas gitu ya, jadi kurang benar-benar mewakili dari tempat tersebut. Dan hujan pun ya kadang-kadang mungkin di gurun ada hujan kali ya, sedangkan di hutan itu bisa hujan bisa panas, so ini nggak bisa. Option B, pasir dan pohon. Oke, kita lihat pasir itu sebelah kiri berarti punyanya gurun ya, pasir itu ada di gurun. Kemudian pohon itu ada di hutan. Nah, ini cukup masuk akal ya. Kita keep dulu yang option B. Option C, unta. Oke, ini identik banget sama gurun. Oke, bener ya yang sebelah kirinya. Tapi sebelah kanannya, hantu itu ada di hutan. Nah, ini agak abstrak ya. Karena hantu ya, ini agak sulit untuk dijelaskan. Dan mungkin aja di gurun ada hantu juga kan. Kemudian yang option D, ini adalah panas, seram. Panas itu di gurun, seram itu di hutan. Well, di gurun pun bisa panas atau bisa seram ya, jadi nggak bisa kita pakai. Nah, option E ini yang debatable sama option B. Kenapa? Karena pasir dan kayu. Pasir ada di gurun, kayu ada di hutan. Nah, ini sebenarnya benar gitu. Tapi karena kita harus milih cuman satu jawaban antara option B sama option E, yang membedakannya adalah ruas kanannya. Option B di situ adalah pohon, option E itu adalah kayu. Nah, di sini gue menyarankan kalian untuk memilih option B ya, ketimbang option E. Kenapa? Karena kayu ini konotasinya adalah sesuatu yang merupakan olahan dari pohon. Artinya udah ditebang pohonnya dan jadilah kayu ya. Udah dihilangin kulitnya, udah dipotong. Ini siap untuk jadi furniture kayak mebel dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita pergi ke hutan atau ngomongin hutan, yang ada di mindset atau bayangan pertama kita adalah adanya banyak pohon di hutan, bukan banyaknya kayu di hutan, gitu ya. Ada yang juga balas nih, salah satu teman gue di Instagram bilang, lah kan kayu sama pasir ini kan sama-sama benda mati ya, jadi bisa aja dong sama-sama benda mati, pasir di gurun, kayu di hutan. Sebenarnya bisa, tapi kita lebih ke pandangan umum bahwa kalau yang ada di gurun itu adalah pasir ya, atau yang melimpah jumlahnya ada di gurun adalah pasir, dan yang melimpah jumlahnya ada di hutan itu adalah pohon, bukan kayunya gitu ya. So, jawaban untuk soal ini gue suggest atau gue rekomendasiin buat kalian adalah option B ya. Soal ketiga kali ini cukup sederhana ya, dimana kusir berpasangan dengan delman sama dengan titik-titik berpasangan dengan apa. Nah, ketika dapet soal kayak gini, kalian harus bisa jawab dengan tepat. Kenapa? Karena udah lengkap ya salah satu ruasnya, itu ruas kiri. Dan ini bisa kita lihat langsung polanya seperti apa. Kusir dengan delman, ini gampangnya adalah delman itu adalah alat transportasi di mana si driver atau pengendaranya itu disebut dengan kusir. Nah, sehingga kita cukup mencari ruas kanannya di optionnya. Kira-kira yang sesuai seperti itu polanya yang mana? Kan kayak gitu doang ya. Yang A, masinis itu mengendarai becak. Ya kan salah ya?
Yang kedua, tukang itu mengendarai bos. Enggak. Sopir itu mengendarai kereta. Salah juga. Yang D, pilot itu mengendarai pesawat. Nah, kemudian yang E, kapten mengendarai bemo. So, udah kelihatan banget jawabannya yang option D ya. Pilot itu adalah sopirnya si pesawat atau orang yang mengendarai pesawat disebut dengan pilot. Orang yang mengendarai delman disebut dengan kusir. Kayak gitu. So, option D. Soal keempat kali ini adalah tipe soal favorit yang sering banget keluar dalam tes-tes entah itu CPNS ataupun tes lainnya ya, misal tes potensi akademik ataupun tes dalam mencari pekerjaan. Kenapa? Karena tipe soal seperti ini adalah tipe soal antonim atau kebalikannya. Di sini dia bilang siang berpasangan dengan malam sama dengan titik-titik berpasangan dengan titik-titik. Nah, siang dan malam ya jelas ini adalah kebalikan. Siang itu ibaratnya terang, malam itu ibaratnya gelap ya. Ini juga mirip seperti konsep panjang berpasangan dengan pendek kayak gitu. Masih banyak lagi ya, silahkan komen di kolom komentar ya tipe antonim seperti apa. Nah, kalau udah jelas kayak gitu ya, kita tinggal lihat aja optionnya. Option A, pijat dan usap, ini enggak ya. Karena pijat dan usap mungkin agak mirip gitu ya, atau usap itu adalah bagian dari pijat. Well, you know. Kemudian yang B, putih, keruh, enggak. Pagi, subuh, ini sebenarnya berbeda, cuman dia agak mendekati gitu ya. Habis subuh kan pagi gitu ya, jadi kurang berantonim. Yang D, keras, batu itu keras. Ini lebih ke sifat, bukan antonim. Mungkin kalau mau dipaksain itu harusnya keras dengan lembek gitu kali ya. Kemudian yang E, jauh dan dekat. Nah, ini udah berkebalikan banget ya. Yang satu jauh, yang satu mendekat. Nah, jangan sampai kayak hubungan kalian kayak gitu ya. Jokes, just kidding. Please, jangan terlalu dianggap biar kalian nggak terlalu tegang ya belajarnya. So, option nomor 4. Soal nomor 4 itu jawabannya adalah option E, yaitu jauh dan dekat. Antonim ya. Well, gimana kabar kalian? Masih kuat nggak untuk lanjut ke soal yang kelima alias soal terakhir di video kali ini? Tapi jangan khawatir ya, kalian nggak usah terlalu nge-push diri kalian untuk belajar terlalu banyak soal dalam sehari. Cukup pelajari secukupnya aja dulu. Pelan-pelan kalian tambah porsinya. Nanti kemudian mendekati tes, kita akan push lebih banyak lagi ya. Nah, hari ini kita akan bahas 5 soal aja, dan ini adalah soal yang kelima. Bla 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 itu berpasangan dengan miskin, sedangkan bla 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 berpasangan dengan tuli. Kalau misalnya kita lihat secara sepintas gitu ya, miskin itu artinya seseorang yang kekurangan atau mungkin tidak memiliki cukup uang gitu ya, itu miskin. Nah, miskin secara material ya, karena miskin pun bisa dalam segi attitude, kemudian sikap dan lain sebagainya, itu juga bisa. Tapi secara umum orang disebut miskin itu karena masalah finansial atau material. Sedangkan tuli itu udah jelas, orang dianggap tuli karena mungkin dia mengalami masalah atau kekurangan dalam hal pendengarannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat konsep logika seperti itu, kita bakal lihat jawaban ini dengan jauh lebih mudah. Option A, harta dan pendengaran. Nah, ini masuk ya. Kenapa? Karena orang yang kekurangan atau bermasalah dari segi harta itu menjadi miskin. Orang yang bermasalah atau kekurangan dari segi pendengaran itu menjadi tuli. Bisa ya. Kita keep option A, kita cari dulu dari option B sampai E, ada nggak jawaban yang mungkin lebih tepat lagi ketimbang option A. Option B, uang dan bank. Uang miskin, bank tuli. Enggak ya, salah. Option C, penghasilan informasi. Orang yang nggak punya penghasilan itu miskin, oke. Orang yang nggak punya informasi itu tuli. Nah, ini salah ya. Orang yang nggak punya informasi itu biasanya kurang update ya, atau kudet, bukan tuli ya. Option D itu kaya dan tunarungu, oke. Kaya dan miskin itu antonim ya, kayak soal nomor 4 tadi. Sedangkan tunarungu dan tuli itu bukan antonim. Gitu. So, option D itu bukan jawabannya. Option E, pengangguran dan telinga. Orang yang nggak punya pekerjaan itu biasanya jadi miskin gitu ya, mungkin ya. Atau orang yang pengangguran itu miskin, mungkin kayak gitu maksudnya. Kemudian tuli, ini telinga, orang yang nggak punya telinga itu tuli. Agak gimana ya, nggak bisa kayak gitu ya. So, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah option A, di mana orang yang nggak punya harta atau kekurangan dalam segi harta itu jadi miskin, orang yang nggak punya atau kekurangan pendengar itu disebut dengan tuli. Oke, nomor 5 jawabannya A. So, gimana menurut kalian dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5, ada nggak kira-kira soal yang masih mengganggu atau mengganjal? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya.